memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi ikuti kau saja Tuhan. 1, 2, 3 ya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Hapus ramah dan sendosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dari Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sampai pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul di dalam kelas kami ini dalam keadaan yang sehat dan selamat tanpa kurang satu hal apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Engkau berkati pembelajaran ini agar menjadi bekal di masa depan kami, Tuhan Yesus. Engkau berkati juga dosen kami yang akan memberi pelajaran ini, Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang cukup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, ini kelas 2B ya. Agnes Magdalena Tarigan, Amos Arjuna, Andres Sito Panahatan Siringoringo, Angelika, Asia, Dani, Daniel Gultum, Daniel Purba, Elkana, Eprata, Fierre, Reddi, Helmaida, Henrico, History, Iwan, Jasman, Joya, Marika, Markus juga ada. Messi, Nova, Vera, Putri, Reja, Rian, Riko, Ridwin, Rini, Surya, Swani, Syahril, Krimunte, Iverson, Mona Liasna, Amelia, Jeremy, Christian, Theo. Oke, ada nama yang belum dipanggil? Ada? Oke. Ada yang permisi masuk pagi ini. Siapa yang permisi masuk pagi ini dari kelas C? Tingkat 2C ada? Siapa namanya ini? Sri Imelda Sipayu ada? Enggak ada. Dikarenakan ada keluarga yang meninggal dunia. Keluarga ini banyak. Keluarga itu banyak sekali. Tak siapa pun banyak ini keluarga.
dari tulang, dari opung, dari apa, dari tangga berkeluarga gitu kan. Kalau semua meninggal dihadapi, emangnya dia yang menghadapi meninggal itu? Enggak kan? Kecuali mamanya, bapaknya, adiknya itu wajar lah ya. Tapi kalau keluarga, ngapain dihadapi? Bapaknya lalu ke sana kan? Atau adiknya gitu kan? Jangan dia pergi ke sana. Hanya tidak saya jawab. Tadi si Markus sakit katanya. Sakit apa ini? Hah? Ini nggak jelas ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Nggak ada speaker kali ya? Ya, kalau apa letak di sini supaya kita bisa. Ini akan kita bahas hari ini menuju filsafat Indonesia. Mengapa saya mengatakan menuju filsafat Indonesia? Karena kalau kalian tanya apakah ada filsafat Indonesia, maka kita akan kesulitan menemukan definisi filsafat Indonesia. Kita akan kesulitan menemukan definisi filsafat Indonesia. Karena kalau kita melihat sistematika filsafat dunia, maka nanti kita akan melihat kalau pandangan filsafat dunia, siklus dari sebuah filsafat itu dimulai dari kosmologi. Dari kosmologi baru nanti lahirlah sebuah teologi. Ini siklus dunia. Bagaimana filsafat itu dibangun? Itu dimulai dari kosmologi. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa bisa filsafat itu datang dari masyarakat. Itu pendapat siapa itu benar? Yang mengatakan filsafat itu datang dari masyarakat, Karl Marx. Jadi kalau filsafat itu secara umum paradigma dunia dimulai dari kosmologi. Lalu dari kosmologi dia bagaimana di kosmologi yang dibicarakan itu adalah bagaimana alam tercipta, lalu bagaimana penciptaan proses dari awal sampai akhirnya, itu kan kosmologi. Setiap daerah punya pandangan kosmologi, baik itu belahan timur dan belahan barat, itu pasti ada pandangan kosmologi. Itu yang pertama. Lalu saya bilang yang kedua adalah teologi. Teologi itu adalah bagaimana masyarakat itu memandang Tuhan yang ilahi itu. Lalu nanti dari teologi maka muncullah aksiologi. Nah, bagaimana pandangan kosmologi sudah ada, bumi, lalu pandangan Tuhan sudah ada, lalu bagaimana itu dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Itu berarti ada pandangan filsafat itu berkaitan dengan aksiologi. Bagaimana nilai-nilai kosmologi, nilai-nilai teologi tertanam dalam kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat. Lalu itulah yang disebut dengan aksiologi. Sehingga nanti manusia berperilaku baik, berperilaku sopan, berperilaku beretika dan sebagainya. Itu aksiologi. Jadi akhirnya nanti lahirlah budaya. Dalam aksiologi itu lahirlah budaya
atau norma-norma itu apa nih? Kosmologi itu semua. Lalu nanti yang berikutnya ialah lahirlah epistemologi. Kemarin epistemologi itu sudah kita pelajari, itu berbicara asal usul pengetahuan. Nanti mulailah dibicarakan bagaimana pengetahuan itu ada dari mana, mengapa kita tahu atau tidak kita tahu. Itu kemarin kita belajar epistemologi. Lalu setelah epistemologi, lalu masuk ke sini sosial politik. Dan inilah lingkaran filsafat dunia. Ada kosmologi, teologi, aksiologi, epistemologi, sosial politik. Jadi dalam ajaran sosial politik itu nanti, maka mulailah budaya yang ada di aksiologi ini ditata dengan baik. Ditata adalah aturan-aturan. Kalau dia orang Batak nanti kan ada somba, mahula-hula, elit marboru, manak mardongat tubuh, ditata. Itu sosiopolitik. Lalu bagaimana masyarakat itu diatur? Nah inilah bangunan kosmologi, teologi, aksiologi, epistemologi, dan sosial politik dalam lingkaran skema filsafat dunia. Lalu kalau kita tanya, apakah ini ada dalam filsafat Indonesia? Jawabannya tidak. Itu makanya kita sangat sulit menemukan filsafat Indonesia. Nanti kalau kalian searching di internet, kemudian di Google, sangat sedikit yang membahas filsafat Indonesia. Tapi kalau filsafat Timur nanti baik sekali, baik dari India, Cina, Persia, Jepang, Cina, Korea, banyak sekali filsafat. Nah ini yang membuat kita mempelajari menuju filsafat Indonesia. Artinya ini dalam sebuah proses panjang, maka pembahasan tentang filsafat Indonesia itu mulai tahun 1960. Disinilah nanti mulai pembahasan menuju filsafat Indonesia ini mulai dibicarakan. Supaya kita bisa memenuhi skema dunia ini agar kita punya filsafat. Sebenarnya materialnya sudah ada, ajaran kosmologi kita sudah ada, teologi kita sudah ada, semua ini sudah kita penuhi. Tapi secara nalar, secara rasional, kita belum membuat apa yang ada pada kita menjadi sebuah racikan filsafat. Ini yang menjadi PR Indonesia, melahirkan filsafat-filsafat Indonesia. Sehingga nanti ketika kita membaca buku-buku tentang filsafat, ada nama filsafat Indonesia atau penulis filsafat Indonesia. Nanti kalau kalian cari misalnya dalam Google ya, lalu cari tokoh filsafat Indonesia, maka kita akan menemukan kesulitan mencari filsafat Indonesia. Nah, kita ambil contoh. Kalau nanti kalian membuka buku The Encyclopedia of Philosophy, filosofi, dari 1.500 artikel di sana, ada 1.500 artikel. Kalau kalian cari filsafat Indonesia, satu pun tidak ada. Satu pun di Encyclopedia of Philosophy dari 1.000 artikel tentang filsafat yang ada di dunia ini, satu pun tidak ada membicarakan filsafat Indonesia. Itu 8 jilid itu bukunya ini.
8 jilid. Jilid 1, 2, 3, 4 sampai 8. Tapi kalian cari nanti filsafat Indonesia ini tidak. Mengapa? Karena tadi kita belum memiliki skema filsafat dunia ini. Nah, paling nanti di sana akan kita temukan dari 1.500 artikel ini yang ada di satu itu filosof Mesir, 1 filosof dari Iran, 4 filosof dari Cina, selebihnya dunia Barat. Jadi kalau di total 1 tadi dari Mesir, 1 dari Iran, 4 dari Cina, berarti kan hanya berapa itu? 6 dari timur, dari wilayah timur, 6. Dari 1.500, berarti kita tidak dikenal orang. Di timur ada Cina paling banyak 4, baru tadi Mesir dan Iran. Itu yang menulis filsafat. Indonesia sama sekali tidak ada. Apalagi nanti kalau kalian misalnya cari di buku Dictionary of Asian Philosophy, ini sudah Asia ya, khusus Asia ini. The Asian Dictionary of Philosophy itu pun tidak ada artikel tentang filsafat Indonesia. Sudah Asia, the Asian Philosophies. Yang paling banyak di sana nanti adalah dari India, Persia, Cina, Palestina, Babylon, Tibet, Jepang, Arab, Syria, dan Lebanon. Itu yang banyak. Kalau kalian pernah dengar nama Khalil Gibran misalnya, dari mana? Khalil Gibran. Padahal kalian sering mengutip puisi-puisinya kan, Khalil Gibran. Tidak pernah dengar Khalil Gibran. Itu Islam atau Kristen? Islam. Khalil Gibran. Dia itu seorang Lebanon Kristen. Lebanon itu walaupun dia di Timur Tengah, itu hampir 70% itu Kristen. Bahkan Perdana Menterinya atau apa itu Kristen. Di sana kesepakatan kalau Perdana Menteri Islam, maka presidennya Kristen. Itu berganti-ganti. Lebanon. Nah itu Khalil Gibran terkenal itu. Kalau filsuf Indonesia siapa? Tidak ada kan? Karena itu tadi di Asian Dictionary of Philosophy tidak ada. Kalau di tadi ini Encyclopedia of Philosophy dunia tidak ada, di Asian Encyclopedia Dictionary Philosophy pun tidak ada. Berarti kalau kalian cari pun nanti di Encyclopedia Britannica, Encarta Encyclopedia pasti tidak ada lagi. Itu sudah lebih besar lagi ya. Nah makanya kita hendak belajar bagaimana sebenarnya supaya lahirlah para filsafat-filsafat atau filosof-filosof Indonesia yang berkaliber dunia. Nah, itulah makanya tadi ada gerakan untuk menulis tentang filsafat dengan skema. Nah, bagaimana caranya? Ini yang akan kita coba membahas hari ini supaya kita nanti melihat bagaimana filsafat itu. Saya katakan tadi Indonesia sudah punya material ini, keberagaman, suku-suku. Kalau kita lihat suku-suku di Indonesia berapa suku? Berapa suku? Kalau nggak tambah juga rupanya secara Indonesia. Nanti kalian lihatlah entah apa suku Indonesia. Tetapi itu kan hampir 500 ke atas, 500-an. Bahasa 200 sekian. Kalau pastinya saya tidak tahu, tapi itulah keberagaman kita. Nah, dari sanalah kita akan mengangkat isu-isu baik kosmologi, teologi, aksiologi, epistemologi, dan sosiopolitik menjadi sebuah filsafat Indonesia yang rasional, yang bisa diukur, yang bisa didebat, ya. Mulailah kita diskusikan.
mulai dari paham menjadi pemahaman. Itu yang harus kita bangun, sehingga nanti dari diskusi kita akan lahir kalau misalnya itu di sini dari paham. Maka kita akan menghasilkan sebuah pemahaman yang kritis dan terbuka. Sehingga dia diakui sebagai filsafat. Jadi filsafat kita itu bisa didebat. Sehingga nanti kita melahirkan teori-teori baru dari Indonesia. Ini yang hendak kita bangun. Jadi mengapa ini kita pelajari di sekolah teologi? Supaya kalian pun nanti bisa membangun filsafat dari dirimu sendiri, dari budayamu sendiri. Karena kalian sudah belajar filsafat. Walau 4 SKS kita pelajari, tapi setidaknya Anda sudah punya modal nanti bagaimana membangun filsafat. Sehingga filsafat Indonesia itu tidak lagi mimpi, tapi kita nanti sudah punya filsafat Indonesia. Bukan lagi menuju filsafat Indonesia, tapi kita sudah punya filsafat Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ini yang harus kita coba pelajari hari ini. Nah, pertama, Indonesia bisa melepaskan diri dari pandangan-pandangan dunia yang menyembunyikan beragam penindasan. Itu yang harus kita kerjakan. Supaya lahir nanti filsafat Indonesia, kita harus melepaskan diri dari pandangan-pandangan dunia. Itu yang pertama kita lakukan. Kita atau Indonesia melepaskan diri dari pandangan-pandangan dunia yang menyembunyikan beragam penindasan. Jadi kita ini kan banyak penindasan. Coba kita bayangkan, kita mengaku 350 tahun dijajah penjajahan Belanda. Itu kan berarti ada ribuan bahkan jutaan penindasan. Kerja paksa, rodi. Lalu apa lagi? Romusa. Tanaman paksa. Semua. Bahkan ada budak slave. Budak nafsu dijadikan oleh para penjajah. Bahkan kita terus ditekan tidak boleh sekolah. Yang sekolah itu hanyalah keluarga hoofdman. Hoofdman setara camat itu atau ketua suku. Makanya yang pintar-pintar dulu itu orang-orang kaya yang tahu bahasa Belanda. Mereka tidak pernah mengajarkan kita bahasa Belanda. 350 tahun kita dijajah, tapi kita tidak tahu bahasa Belanda. Sementara kalau kalian lihat jajahan Inggris, Britania Raya, semua pandai bahasa Inggris. Malaysia, Singapura, India, Filipina, pandai bahasa Inggris. Dan itu tidak ratusan tahun mereka dijajah oleh Inggris. Kita 350 tahun, tak ada kita tahu bahasa Belanda. Siapa yang tahu bahasa Belanda? Tak ada. Yang tahu itu hanya kepala suku, hoofdman. Tak ada. Apalah kamus-kamus kita bahasa Belanda? Tak ada. Tak ada. Itu penindasan. Lalu kita supaya melahirkan sebuah filsafat, kita harus keluar dari sana. Kita harus keluar dari perbudakan, keluar dari diskriminasi, keluar dari kesempitan berpikir. Ini kan kita selalu menindas orang kan. Kristen, Protestan, Katolik atau Islam menindas. Saling menindas. Kalau seperti itu cara berpikir kita, tidak akan ada filsafat Indonesia. Jadi kita harus keluar dari sana, dari penindasan itu, sehingga kita menjadi orang yang lebih dewasa, berpikir kita dewasa. Jadi berpikir kita tidak sempit, tidak hanya melihat diri kita, suku kita, tapi cara berpikir kita luas. Kalau seperti itu kita akan menulis nanti dengan gaya filsafat. Filsafat itu tidaklah sebuah ajaran agama. Tidak. Jadi
kita harus terbuka dengan segala perubahan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, beragam pandangan dunia yang berharga bisa menjadi inspirasi untuk pembangunan di masa sekarang. Jadi beragam pandangan dunia yang berharga bisa menjadi inspirasi pembangunan di masa sekarang. Artinya begini, semua teori-teori Eropa yang kita gunakan selama ini, kita ganti dengan pandangan-pandangan teori yang ada dalam diri kita. Ini yang harus kita bawa. Teori-teori dalam diri kita dari Indonesia kita gunakan karena kita punya pemikiran yang berharga. Misalnya contoh, kalau kita membangun sebuah bangunan gedung, teori siapa yang kita gunakan? Pasti teori barat kan? Membangun gedung-gedung, lihatlah gedung-gedung di kota-kota besar di Indonesia. Teori siapa yang digunakan? Barat. Tapi teori kita Indonesia tidak ada digunakan. Coba lah lihat sekarang gereja kalian. Bangunan apa itu? Bangunan barat atau bangunan di timur? Barat. Tidak ada nuansa. Namanya gereja Kristen Protestan Angkola, tapi bangunannya nggak ada nuansa Angkola. Teorinya barat. Kita membangun gereja langsung menggambarkan begini ya. Ini kan menggambar gereja kan? Teori barat. Pernahkah kalian berpikir bahwa gereja kalian yang suku-suku itu dibangun dari teori Indonesia? Ada teori suku itu? Tidak ada. Berapalah bangunan gereja GBKP yang bernuansa GBKP? Ada tapi tidak banyak. GKPS, berapa gereja GKPS yang punya nuansa Simalungun? Jangan-jangan kan terpusat kita pun tidak bernuansa kita. Kan terpusat sinode kita tidak bernuansa cara membangunnya dari filsafat kita. Jadi harus kita gunakan bangunan-bangunan itu dari corak kita. Itulah filsafat. Sehingga nanti orang Eropa datang, dilihatnya, wah bagus sekali bangunan ini. Teori apa ini? Nah, itu. Bisa kita katakan ini teori bangunan Karo. Ini teori bangunan Simalungun. Bagaimana caranya? Itulah kita tulis. Cara membangun gereja dengan nuansa Simalungun. Teorinya apa? Teori Simalungun. Bisa didebat, terbuka. Itu filsafat. Karena apa? Karena ini bisa didebat, bisa didiskusikan. Baru nanti diangkatlah teori bangunan Simalungun. Kita tidak pernah menggunakan kosmologi kita menjadi sebuah filsafat, atau tidak menggunakan teologi kita atau politik kita atau epistemologi kita. Itu kan pengetahuan kan, teori membangun rumah untuk menjadi sebuah filsafat. Sekarang kalau kalian pergi ke Jawa, yang paling banyak apa? Bangunan joglo. Bangunan itu joglo, menghindari penggunaan AC. Joglo itu menghindari penggunaan AC. Sekarang kan bangunan kita bangun ini kan seperti bangunan barat. Akhirnya panas. Kalau bangunan kita kan nggak ada yang panas. Karena kita mau menggunakan alam sebagai bagian dari kehidupan kita. Rumah-rumah orang Batak sekarang ada lagi yang pakai apa namanya, tangga, lalu bangunannya yang ramah itu nggak ada kan? Semua sudah pakai apa? Semen dan batu bata. Nggak ada lagi. Gereja nggak ada yang, kalau di Jawa banyak sekali gereja-gereja yang joglo, berpakai joglo. Jadi kita nggak tahu di gereja karena apa? Seperti joglo. Konsep-konsep joglo itu bagus. Itu. Nah ini yang harus kita keluarkan dari kita. Jadi ada bangunan itu menginspirasi kita. Sekarang pembangunan IKN itu dari konsep siapa? Tahu kalian IKN kan? Ibu kota
Nusantara, bangunan siapa? Teori siapa yang dibangun? Arsitekturnya orang mana? Orang Bali. Nanti semua bangunannya itu bentuk nuansa Indonesia. Jadi nanti ibu kota negara kita bagus sekali. Dari luar kita akan lihat nanti burung Garuda kan, 17 sayap. Keren nanti. Ibu kota negara yang bagus itu, yang sudah high teknologi gitu kan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ke sana ya. Kalau sudah presiden kalian. Kalau kita mungkin susah ke sana. Kalau kalian misalnya nggak ada gereja di sana masih ada kesempatan ke sana kan. Kalau kami kan nggak ada gereja GKPA di sana. Jadi hanya mimpi datang ke sana. Tidak mungkin kita bertemu diundang presiden khusus kan. Itu yang kedua. Jadi harus membangun dari inspirasi pembangunan itu dari kita, teori kita. Dengan cara itu nanti maka nilai-nilai keindonesiaan akan tampak. Dan itulah nanti filsafat. Yang ketiga, pengembangan filsafat Indonesia memiliki peran besar di dalam hubungan antar bangsa. Ini membangun filsafat kita. Jadi pembangunan filsafat Indonesia memiliki peran besar dalam hubungan antar bangsa. Artinya dengan adanya tadi yang saya katakan tadi, yang pertama dan kedua, maka yang ketiga ini pengembangan filsafat Indonesia yang kita kembangkan dari inspirasi-inspirasi kita, epistemologi kita, aksiologi kita, dan sosial politik kita, itu akan membuat kita nanti berdiri sejajar dengan para filsuf lain, baik di timur seperti Cina, India, dan Eropa. Nah itu yang ketiga. Jadi pengembangan filsafat kita ini akan membuat kita semakin punya hubungan relasi dengan bangsa-bangsa lain. Cina, mengapa mereka punya banyak filsafat? Karena mereka itu misalnya mengembangkan obat-obatan dari akar-akar. Itu bisa mengalahkan obat-obat kimia yang produksi banyak. Kalau kalian memahami filsafat timur dan barat secara kesehatan, maka kita akan lihat dua mazhab yang besar. Filsafat barat itu pakai kimia, bahannya dari alam tapi dibuat kimia. Kalau filsafat timur, Cina itu diambil dari alam, diolah menjadi herbal. Mana yang lebih hebat dari alam? Sama-sama hebat, tapi ujungnya nanti yang hasilnya, outputnya yang berbeda. Kalau sistem filsafat barat, kalau ada sakit penyakit, serang dengan obat, serang. Kayak perang. Kalau misalnya kalian pernah mendengar cerita soal kanker misalnya, CA, kanker. Jadi CA itu diserang dengan apa? Kemoterapi. Dimasukkan ke tubuh kita kayak perang, menghancurkan virus dalam tubuh kita, virus kanker. Tapi kalau kita di kemo, sel yang baik pun mati. Jangankan sel yang virus yang di dalam tubuh kita mau dimatikan, tubuh kita pun dimatikannya. Karena itu kan kemo, perang. Makanya kemo pertama itu biasanya menyerang virus, kemo kedua itu menambah energi kita lagi, membangun tubuh. Makanya kemo pertama misalnya langsung botak, kemo kedua. Setiap orang kemo harus banyak makan vitamin, sehat, apa namanya, istirahat cukup. Karena kalau tidak, itu bisa sehat, bukan sehat, dalam arti fisiknya bagus. Itu secara barat diserang. Memang cepat sembuh karena sudah mati virus dalam tubuhnya kan, cepat sembuh. Oh, udah sehat, nggak ada lagi kanker dalam tubuhnya karena sudah di bumi hanguskan semua kanker dalam tubuh. Kalau orang timur mengobati kanker tidak diserang, tetapi
Orang timur meningkatkan imun tubuh. Dibiarkan sakit itu dalam tubuhnya, tapi jangan diganggu. Virus itu kan begitu, kalau diganggu makin menyebar dia. Jadi orang timur lebih kepada bersemedi, berdoa, kuatkan iman, makan ramuan-ramuan, menguatkan tubuh. Itu orang Cina, filsafat timur. Jadi berdamailah dengan penyakitmu, jangan ganggu, tingkatkan imun tubuh, makanlah makanan-makanan yang bergizi dari alam, maka kamu akan sembuh. Tapi sembuhnya enggak cepat, lambat, bisa bertahun-tahun. Tapi harus tahan menderita, menahan sakit itu dalam tubuh. Biarlah dia di situ, tapi jangan ganggu. Sembuh juga, tapi lama. Kalau mazhab barat tadi serang, sembuh. 1 bulan sembuh. Uangnya pun habis 14. Lalu setelah sembuh, orang yang diobati secara barat, setahun berikutnya kambuh, mati juga. Cepat. Tapi tadi pengobatan timur memang terus sakit hati. Tolong sakit. Tapi umurnya panjang. Gitu. Tapi karena tidak tahan menderita, dia ingin cepat sembuh, dia pilih barat. Itu. Jadi kita pun seperti itu semua. Batuk sebentar, beli konidin kan, beli paramek. Karena apa? Karena dia sudah terpola filsafat barat. Kalau orang terpola filsafat timur, dia batuk, flu, dia tidur, istirahat, tingkatkan imun tubuh, banyak minum, sembuh itu, sama sembuh. Yang minum obat batuk tadi sembuh 1 hari. Yang tidak pakai obat dia sembuh 1 minggu, tapi harus istirahat. Yang 1 hari tadi dia pikir dia sudah sembuh, karena langsung dia bergerak lagi, pergi kemana-mana, tapi tubuhnya sedang rusak. Dan setelah 2 bulan yang akan datang hujan, langsung flu itu. Karena tubuhnya tidak mencipta imun. Tapi orang timur, entah sederas-derasnya hujan pun dia alami, dia tidak akan flu. Karena apa? Karena tubuhnya sudah kuat. Kalian filsafat mana yang kalian hidup? Filsafat barat atau timur? Itu. Karena kita tidak mau cepat, tidak mau lambat sembuh, ingin cepat, bim sole bim. Itu filsafat barat. Lalu kalau kalian apa? Kalau kalian misalnya flu, itu kan virus. Kalau kalian itu bukan sembuh, maka kamu makin sakit karena kau ganggu virus itu. Kalau orang timur mengatasi virus, jangan ganggu virus, jangan ganggu dia. Kalau mau apa, buang air apa namanya, air ingus, udah gini, buat tisu. Tapi kau makan pun 1 ember obat flu, nggak sembuh itu. Karena apa? Dia makin berkembang, cepat sekali. Virus flu cepat sekali berkembang. Kau bersinar, itu kecepatannya tinggi itu, kepada sini. Makanya kalau bersin jangan kenakan gini, kena menyerbu ribuan virus. Bagi orang yang lemah kena, bagi orang yang imunnya bagus enggak kena. Itu soal filsafat. Kau mengatasi hidupmu dengan filsafat mana? Filsafat barat atau filsafat timur? Ini nanti cara berpikir kita seperti itu. Jadi kalau orang tua sekarang kan anaknya demam, aduh ambil apa dulu, tempra atau apa lagi, sana ada penurun panas lah, supaya cepat anaknya sembuh. Padahal itu berbahaya. Tubuh ini sudah dicipta Tuhan
untuk mampu menyembuhkan diri sendiri. Tapi kalau kita bantu dengan obat, maka tubuh tidak berfungsi imunnya. Tubuh kita tidak berfungsi lagi imunnya. Imun kita sudah mati. Makanya setiap sakit makan obat, setiap sakit makan obat. Tapi bagi tubuh yang fungsi imunnya bagus, kalau dia sakit, tubuh itu akan menyembuhkan sendiri. Tuhan sudah ciptakan di tubuh kita ini obat. Tapi bagi orang barat itu tidak masuk akalnya. Harus diserang. Timur tidak, berdamailah dengan penyakit ini. Itu. Cuma memang nggak tahan, lama sembuhnya. Lama sembuh. Kan karena kita nggak mau istirahat. Obat yang paling bagus ialah istirahat. Makanya 4 pola kan, pola makan, pola pikir, pola istirahat, dan pola gerak. Kalau kalian sudah tambah 4 pola ini, panjang umurnya, bisa 120 tahun. Tapi kalau kau abai pola makan itu saya sebut filsafat Cina sebegini: banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya? Itu filsafat Cina. Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya itu? Hah? Oke. Ada lagi pendapat. Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Saya Pak, kalau panjang makan, banyak makan itu berarti nanti kita sedikit makan itu Pak. Sampai sebelum kedepannya itu kita sedikit makan itu Pak. Atau sebelum meninggal dengan waktu yang cepat, kalau sedikit makan atau dengan teratur, menurut saya kita mengatur pola makan kita sehingga dapat menikmati makanan ini sampai usia tua kita. Mendekati benar. Saya pendapat ini salah. Kalau kita banyak makan, maka waktu kita makan pendek. Tapi kalau makan kita sedikit, waktu kita makan panjang. Misalnya begini, kalau kalian usia sekarang, kalau kalian masih muda, banyaklah makan, kira-kira gitu ya. Kalian lahap semua banyak. Usia 30 tahun langsung diabetes. Darah tinggi, kolesterol, 45 tahun mati. Baru 5 tahun pendeta rasot mati langsung. Karena waktu pendeta rasot banyak makan. Datang saksang bak-bak, panggang bak-bak, pertanyaan PJJ, pertanyaan semua udah makan segini, dibungkus lagi, bawa lagi itu, sampai di rumah makan, semua mengimbang. Penyakitan, mati. Itu namanya banyak makan, pendek makan. Tapi sedikit makan, panjang makan. Gitu. Mengapa kalian sering ngantuk? Karena kalian banyak makan. Tahu? Siapa yang sering ngantuk itu karena banyak makan. Makanya kalau kalian sedang mengendarai motor, mobil, jangan banyak makan. Ngantuk nanti jangan. Makanya supir-supir itu tidak mau makan sebelum dia tiba di istirahat. Tidak mau makan, karena ngantuk. Kalau mau mengendarai mobil atau sepeda motor, sedikit makan, biar jangan ngantuk. Kalau banyak makan, tubuh ini tidak mampu mensuplai oksigen ke otak. Darah tidak sampai ke otak, makanya gini. Karena nggak ada oksigen di otak. Mengapa kalian pingsan? Karena nggak ada oksigen di otak. Hati-hati.
Kita orang Batak filsafatnya beda. Saya agak merlop bosur masih pengaruh, saya agak merlopan di konggerehan. Tidak ada ruang di sini. Cobalah kalian lihat nanti di pesta. Orang Batak kalau makan di pesta, antri juga. Kayak kelaparan 10 tahun. Malu kita, malu. Ngambil makan, ujung pun gak bisa lompat lagi. Itu pun gak dihabiskan, udah dilampu semua gak habis, dibuang. Padahal orang belakangan kurang. Tadi situ banyak sisa, karena dia ambil megah. Kalau kalian diundang ke restoran, di hotel misalnya makan, ada 30 makanan, jenis makanan. Jangan makan semua. Kalau kalian makan semua, perutmu ini berapa? Ini 6 meter. Nanti habis itu. Makanya orang Cina tak mau seperti itu makan. Orang Cina itu makan sedikit-sedikit. Kalau kalian ke pesta, diundang ke pesta Cina, kalau dikasih makan pertama jangan dihabiskan, karena 7 tingkat nanti. Orang Batak kan dikasih, datang kali besok ditarik, makan kedua, tarik, makan ketiga, udah mulai pelan. Keempat, padahal yang terakhir nanti yang paling banyak, yang makanan terakhir yang paling enak. Makanya kalau makan diundang ke pesta Cina, makan sedikit, dikasih sup, makan sih, tarik lagi, masuk lagi, sampai ke 7 level. Kalau sih di awal sudah keempat nggak bisa lagi, udah kenyang, padahal 3 lagi belum keluar. Itu. Jadi kalau di restoran atau di hotel nanti diundang makan, lihat ini sering ku makan, ini apa lagi? Oh ini nggak pernah ku makan, jadi makan. Yang tidak pernah kita makan itu udah makan. Kalau nasi udah sering, saksang udah sering, panggang sudah sering. Ini apa ini? Hotdog, ini. Yang tidak pernah. Ini salad, apa ini salad? Makan. Karena salad tidak mungkin dibuat di rumah kan? Tidak ada yang buat salad di rumah. Siapa? Hotdog, mana? Sup. Siapa yang buat sup di rumah? Sup itu gitu loh makan. Yang tidak ada kita, yang tidak pernah kita makan itu tidak makan. Jadi yang 30 itu jangan makan semua. Pilihlah yang tidak pernah. Sehingga kita tidak buru-buru. Ini buru. Aduh ini antrinya. Kalau saya nggak mau, makanlah dulu buah. Karena buah sedikit itu disediakan oleh. Nanti kalau habis makan, cari buah ntar lagi. Duluan lah makan buah. Karena orang tidak akan pernah antri ke buah kan. Kita duduk makan buah. Nanti makin lama makin habis itu kan. Baru kita lewat. Iya Pak, ini sudah. Oh ini. Karena sudah makan buah, perut sudah mulai terisi, makannya tidak banyak. Itu soal pola. Makanya orang-orang Cina itu, nggak ada yang gendut orang Cina kan. Kita banyak kali. Saya ini dari akibat itu. Makanya sekarang saya mau merubah. Sudah hampir puluhan tahun saya makan sedikit, tidak mau tambah. Tapi itu pun tidak bisa. Karena bernapas pun saya jadi daging. Karena metabolisme tubuh seseorang berbeda. Ada orang makannya 3 tapi kurus. Saya makan segini pun gemuk. Nah, jadi itu ya, itu salah satu filsafat Cina yang saya angkat. Ada orang begini, berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar kan? Itu filsafat Cina juga. Itu sudah umum itu. Tapi yang saya katakan tadi, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan, itu agak jarang diungkap orang. Itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan
Doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya kan. Tapi kita makan seolah-olah tidak cukup. Cara makannya begitu kan. Tidak digigit 32 kali. Ini 3 kali gigit. Tinggal sek. 3 kali geser kiri kanan nyus. Ya masih apa? Tidak digiling. Jadi perut pun capek menggiling. Di situ akan makannya ngantuk. Capek perut itu. Semua oksigen air diserap perut. Tidak ada naik ke atas lagi. Makanya ngantuk. Jadi mulailah cara berpikir kita bangun filsafat Indonesia. Nah itu ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana filsafat Indonesia dibangun dari pemikiran-pemikiran para filsafat atau filosof. Apakah definisi filsafat Indonesia kalau begitu kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, kalau kita mau mendefinisikan filsafat Indonesia, maka filsafat Indonesia itu adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang. Filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah Indonesia. Itulah filsafat Indonesia. Jadi semua filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah Indonesia. Itulah filsafat Indonesia. Jadi dengan filsafat Indonesia itu kita akan melihat bagaimana para filosof-filosof kita awal-awal 1960-an tadi membangun filsafat kita dari wilayah kita. Apa wilayah kita itu? Itu nanti akan kita lihat. Nah, siapakah tokoh filsafat Indonesia yang pertama yang mencoba membangun filsafat keindonesiaan? Tokoh yang pertama yang muncul ya di Indonesia ialah Pak Sunoto. Sunoto, kemudian R. Pramono, M. Nasrun, Jacob Sumarjo, Ini yang tokoh-tokoh filsafat Indonesia. Ini mereka ini semua di luar dosen-dosen filsafat di UGM. Nah, kalau si Sunoto dan Nasrun itu orang UGM, kalau Sunoto dan Pramono, kalau si Nasrun ini dari ITB. Kalau ini kalau ini yang dua ini IGM. Nah, dari keempat orang ini, inilah yang pertama dulu memelopori menulis sejarah atau memelopori lahirnya filsafat Indonesia. Dia orang ITB, filsafat ITB, M. Nasrun. Dia telah menulis sebuah buku dan itu sudah masuk dalam perpustakaan nasional.
Kemudian kalau kita lihat misalnya apa pendapat mereka tentang filsafat Indonesia itu. Kalau M. Nasrun, filsafat menurut dia ya, filsafat Indonesia adalah filsafat khas yang tidak barat dan tidak timur. Itu menurut si Nasrun. Dia berkata, filsafat Indonesia itu ialah filsafat yang tidak khas barat dan tidak khas timur. Artinya tidak barat, tidak timur. Itu filsafat Indonesia itu menurut Nasrun. Misalnya dia ambil contoh filsafat timur itu, filsafat Indonesia itu tampak dalam mufakat atau pantun-pantun. Kita kan suka kali sekarang pantun-pantun kan. Misalnya ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus kan. Pantun-pantun kan. Sekarang jarang memang orang menggunakan pantun. Dulu kan setiap berbahasa pantun. Ada Batak kalau tidak ada pantunnya kayak tidak beradat kan. Balitang mapagabe tumundal kon sitio doa. Ari muna magabe asal mahmu marsi polo-poluan. Matutu. Itu spontan direspon oleh pendengar. Tapi kalau dikatakan Matius 5 ayat sada, nggak ada yang merespon, nggak ada yang bilang amin, nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia, baptis dan ajarlah mereka, nggak ada yang bilang amin. Tapi kalau dibuat upasa, bagus nomor hal tentu yang harus kuno ngatasin, matutu, direspon. Artinya adat itu lebih tinggi dari agama. Itu kalau kita yang paling banyak hafal kalian sekarang kan upas-upasan. Tapi ayat-ayat Alkitab paling Kejadian 1 ayat 1 yang dihafal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Itu aja yang dihafal. Karena setiap Natal itu aja ditulis diulang-ulang. Itu aja kan. Jadi perbendaharaan kalimat kata-kata Alkitab di memori kita sedikit. Tapi kalau pantun banyak sekali. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di peti. Gak mungkin lah di peti, kalau patah dibuang gitu kan. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah simpan di hati. Bila ada sumur di ladang kan, bolehlah menumpang mandi. Kalau adalah umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada yang matutu, tapi dia bilang nggak amin atau betul lah demikian gitu. Atau orang kalau di televisi itu cakep katanya. Cakep. Itu menurut Nasrun itu di situ ada filsafatnya ada. Karena memang kadang-kadang nggak nyambung kata-kata itu. Baris 1, baris 2 ke baris 3 nggak nyambung. Asal adalah bait 1, bait 2, bait 3 pokoknya dipasang terus. Gitu kan? Baru Pancasila. Itu menurut dia itu tidak barat, tidak timur. Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, kekeluargaan. Itulah menurut Nasrun filsafat Indonesia. Jadi filsafat Indonesia itu menurut Nasrun tidak khas barat, tidak khas timur. Contohnya tadi itu pantun-pantun, hukum adat, Pancasila, gotong royong, kekeluargaan, mufakat gitu ya. Itu filsafat Indonesia. Nah, berbeda dengan Sunoto mengatakan bahwa filsafat itu masih berkisar pada kefilsafatan Jawa.
Jadi filsafat itu menurut dia, filsafat Indonesia itu menurut dia masih banyak dipengaruhi oleh filsafat Jawa. Memang harus kita akui Jawa penduduknya tersebar di mana-mana kan. Mulai dari Sabang sampai Merauke kan. Jawa. Apalagi waktu zaman Soeharto. Transmigrasi itu kan sebenarnya Jawanisasi. Dibuatlah ke daerah Sumatera orang-orang Jawa dikirim kan. Ke Papua dikirim orang Jawa. Kalau orang Batak enggak dikirim, pergi sendiri. Pergi sendiri dia. Makanya orang Batak pun di mana-mana ada di Indonesia ini. Carilah di terminal pertama. Pasti di situlah mereka. Lalu setelah di terminal dikuasai baru beli lahan. Nah, barulah mulai mereka. Pertama sendiri, 2, 3 potong langsung anjing kan. Baru yang di sini pun berpinggiran, berkeluaran. Nah, baru babak lagi kan. Itu biasanya. Teknik menguasai daerah gitu orang Batak. Kalau sudah ada 2 orang, 3 orang langsung potong anjing. Atau makan babi, langsung yang di sampingnya kiri kanannya pergi meninggalkan. Nah, berkekuasaan lah itu. Nah itu menurut Senoto bahwa filsafat Indonesia itu masih bersifat kejawaan. Kita banyak sekarang kan dipengaruhi filsafat Jawa kan. Nah kemudian Pramono dia melihat selain Jawa, melihat alam pikiran Batak. Jadi Pramono itu nanti kalian melihat bukunya di perpustakaan itu lebih melihat filsafat itu ke alam pemikiran Batak, Minangkabau dan Bugis. Itulah dia melihat filsafat Indonesia itu. Karena memang orang Batak ini filsafatnya pun tinggi-tinggi kan. Minangkabau, Bugis. Nah itu yang kita lihat mereka melihat filsafat-filsafat yang ada di Indonesia. Kalau Jakob Sumarjo mendefinisikan filsafat Indonesia sebagai filsafat yang pemikiran primordial atau pola pikir dasar, pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya. Jadi dia melihat dari segi budaya, pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya. Jadi dalam setiap budaya itu ada primordialnya, ada pola pikir dasarnya. Itulah yang membangun struktur budaya itu. Nah dari situlah nanti akan keluar filsafat Indonesia. Jadi makanya nanti dari situ lahirlah filsafat Indonesia itu dalam bentuk filsafat etnik. Nanti akan lahirlah nanti filsafat etnik. Nanti ada filsafat etnik Jawa, filsafat etnik Batak, filsafat etnik Minangkabau, filsafat etnik Bugis. Nah dari situ. Jadi filsafat itu dibangun dari bangunan primordial atau pola pikir dasar yang terstruktur dalam budaya-budaya. Maka lahir dari filsafat etnik. Ini tidak ada di filsafat Barat. Ini hanya ada di filsafat Timur, khususnya filsafat Indonesia. Akan ada nanti filsafat etnik. Itu menurut Jakob Sumarjo. Dengan demikian, dari pemikiran yang tadi baik dari M. Nasrun, kemudian Pramono, Jakob Sumarjo dan Senoto, maka disimpulkanlah filsafat Indonesia itu adalah segala warisan pemikiran asli. Filsafat Indonesia itu adalah segala
warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat. Yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik Indonesia. Jadi segala warisan pemikiran asli yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik Indonesia. Itulah filsafat Indonesia. Jadi digali dari seluruh adat istiadat atau kebudayaan Indonesia. Jadi ada pemikiran-pemikiran asli. Dan itulah tadi yang kita kembangkan dari sains kosmologi dunia ini. Kosmologi, teologi, sosiologi, epistemologi, sosiologi ini menjadi siklus filsafat. Nah, makanya nanti dari struktur budaya itu ada pemikiran-pemikiran asli, itu digali, itu dikembangkan, lahir nanti filsafat etnik. Dan filsafat etnik itu tentu lahir dari pemikiran dasar, dari adat istiadat, dari budaya. Kalau kita lihat nanti dari cara tradisi budaya Batak atau Indonesia itu menggambarkan jiwa kita. Kalau misalnya orang Toba menortor, coba lihat, itu gambar dari keterbukaan orang Toba. Kalau orang Angkora menortor ini, mendai kan. Orang Simalungun begitu, mendai. Makanya orang Angkola, Mandailing, Simalungun itu agak lebih soft. Tapi kalau Toba, kalau Karo belum banyak saya lihat, ya. Bagaimana Karo? Ada Mandailing. Itu dari segi budaya. Belum lagi dari segi makanan. Kalau kita makanan kita kan ikan teri, ikan asin yang keras-keras. Makanya bersegi-segi. Karena kita makan keras-keras, anjing babi. Tapi kalau orang Jawa yang makan daun-daunan, orang Sunda, lalapan, halus. Kulitnya halus, wajahnya halus. Kalau kita wajah kita sangar, tertawa pun kita kayak marah. Tertawa pun kita kayak marah. Itu orang Batak. Kalau orang Jawa itu orang Sunda, menangis pun dia kayak tertawa. Dia nggak pernah marah. Kalau kita, waduh, hadir aja pun kita gini udah kayak marah. Karena bentuk wajah. Kalau saya datang orang langsung takut, nggak tahu. Saya bercermin apakah wajah saya ini sama. Kalau saya datang semurung. Penuh ketegangan. Makanya saya berkaca-kaca, apakah wajah saya ini. Gitu. Saya coba panjang rambut pun salah kan. Saya botak pun salah. Jadi nggak tahu kita di mana posisi wajah kita kan. Tapi itu udah begitu kesininya kan. Nah itu. Jadi itulah filsafat Timur atau filsafat Indonesia dibangun dari pemikiran asli budaya, baik dari makanan, baik dari tarian, baik dari bangunan, itu diri kita. Coba kalian lihat gorga itu, gorga Batak, gorga Simalungun, gorga Karo, Jawa, Bugis, itu terlihat dari lukisan-lukisan. Nah makanya kalian nanti belajar dari tulisan pun saya tahu orang cara dia menulis di bukunya, saya tahu cara berpikir orang. Kalau saya lihat bukunya sekarang gitu, saya tahu cara berpikir, struktur pikiran kalian bagaimana. Belum lagi tanda tangan. Saya lihat tanda tangan kalian ini semua, saya tahu cara berpikir kalian. Karena ini gambaran diri kalian.
Semua ini gambaran diri. Makanya hati-hati. Kalau saya jelaskan nanti tentangan, mungkin kalian takut terhadap diri kalian. Dan itulah diri. Kalau saya jelaskan. Itu dirimu, hatimu, ini hati, karakter, cara berpikir di situ. Makanya dia sama anak saya ajari cara membuat tantangan supaya dia terbentuk dari karakter itu. Kalau orang yang simpel, tanda tangannya pasti simpel. Tapi orang yang kacau, tanda tangannya kacau. Tanda tangan si Sambo kan dibahas kan? Kalian sudah tahu. Nanti tonton di YouTube supaya kalian tahu tanda tanganmu, tonton itu. Cara membaca tanda tangan dan jati diri. Tonton. Supaya tahu kalau nanti, supaya masih ada kesempatan merubah. Ya, beli pendeta kan? Supaya kalian merubah. Karena ini diri. Apalagi kalau ada orang pertentangan itu. Hati-hati. Kalau orang mendatangani seperti itu, hati-hati orang itu. Banyak kaum. Wih, gila. Hati. Lihat tanda tanganmu nanti. Itu pola dasarmu, dirimu. Jangan tegang ya. Tapi saya tidak mau jelaskan itu. Tonton aja YouTube itu. Supaya kalian lihat bagaimana. Sebentar ya. Halo. Ya. Nah itu ya. Jadi hati-hati. Makanya saya bilang tulisannya, cara kalian menulis, bagaimana marginnya, itu saya tahu. Marginnya, cara menulisnya, miring, italik, itu hati. Dia italik, miring, bold, itu hati. Kita tahu orang sedang menulis itu bahagia atau tidak? Tahu kita. Kalian bahagia menulis filsafat itu pun saya tahu bisa saya tulisannya. Itulah filsafat timur. Digali dari timur itu. Kalau barat nggak mampu mereka ini. Apalagi dari cara berpakaian, cara jalan. Itu menunjukkan jati diri. Kalau orang malas jalannya, pikirannya nggak ada, mengejar apa? Nggak ada. Tidak ada target. Jalan dia nggak ada. Kayak lempang dunia ini. Tapi orang yang punya pemikir ke depan, kalau dia menguncang dari cara jalan pun dia tahu orang. Pilihan warna baju, warna apa itu punya apa? Tapi enggak saya jelaskan di sini. Itu. Apalagi kalau sudah tamat nanti seperti itu, kan datang jemaat kalian, dia mau konseling dari jauh, oh ini kawan ini begini, bajunya begini, otaknya begini. Tahu kita cara berpikirnya, cara apanya, menghadapinya, itu ilmu yang kita miliki di timur. Perdalam itu. Supaya kalian bisa menghadapi masyarakat, jemaat. Jemaat itu kan bermacam-macam. Dan itu ciptaan Tuhan yang harus kita hadapi. Kemarin ada lagi, saya ikut syukuran wisuda kan. Ada seorang ibu lagi mengatakan filsafat. Ada yang hadir kemarin di situ dari kita. Dia mengatakan gini, wajahmu lebar, berarti berkatmu banyak katanya. Wajah lebar katanya, berkatnya banyak. Aku pun dari kemarin aku dengar itu.
Gimana cara membuat wajah lebar? Kalau sudah wajahnya lonjong kan gimana caranya? Wajahmu lebar, berkakmu banyak banget. Dari buku mana itu nggak tahu. Tapi ya perlu juga diteliti. Apakah memang setiap wajah-wajah lebar banyak berkaknya gitu. Lihat dulu wajahnya lebar-lebar enggak? Kalau senyum lebar mungkin bisa lah ya. Ada orang senyum gini. Senyum yang lebar. Enak belajar filsafat ini. Tapi kadang-kadang membingungkan. Ada banyak orang belajar filsafat akhirnya lari. Jadi dibilang dia filsuf yang tidak terkenal pada zamannya. Berbicara filsuf tapi nggak terkenal pada zamannya. Nah itu menurut kesimpulan dari para tokoh-tokoh tadi, sehingga filsafat Indonesia itu segala warisan dari pemikiran asli. Jadi pemikiran asli itu yang harus kita jaga, yang terdapat dalam adat istiadat dan kebudayaan semua kelompok etnik di Indonesia. Jadi memang persoalan kita sekarang ialah etnik ini. Kita tidak mengakui misalnya kalau ada etnik Tionghoa di Indonesia, seolah-olah mereka bukan Indonesia kan, atau etnik apa itu apa namanya India, Koling ya, Koling. Seolah-olah mereka bukan Indonesia, padahal mereka sudah Indonesia. Sama seperti misalnya kita yang sudah ada misalnya di negara lain, di Malaysia misalnya, banyak itu orang Indonesia. Tapi tidak diakui orang Indonesia sebagai orang Indonesia. Nah sekarang Perdana Menteri Singapura itu orang mana? Perempuan kan? Ya, orang mana? Orang Minang itu. Hebat kan? Perempuan pertama Perdana Menteri Singapura orang Minang, Islam, berjilbab. Kita nggak mungkin orang apa di sini presiden kan? Wakil gubernur saja sekarang, Rajek, Musa apa? Siapa namanya itu? Itu orang Pakistan kan? Yang punya lahan sawit di Pangkalan Berandan kan? Langka. Itu contoh. Sekarang tentara warga suku Cina pun sudah mulai ada sekarang, tentara dan polisi. Baru-baru ini baru diizinkan. Dulu nggak bisa karena sibuk mereka keturunan warga negara keturunan. Kita ini pribumi. Sekarang istilah pribumi jangan lagi kalian gunakan. Nggak ada lagi istilah pribumi. Pribumi itu siapa? Jadi kita semua penduduk asli Indonesia memperjuangkan Indonesia ini merdeka pun ikut Cina, orang Cina. Ikut juga orang Pakistan, ikut juga orang-orang India merebut kemerdekaan itu. Jadi jangan kita katakan oh mereka ini organ keturunan, enggak. Gitu ya. Jadi mereka itu juga bagian dari filsafat kita. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana apa namanya ini. Mazhab dan sumber filsafat Indonesia itu. Mazhab. Mazhab itu kan kayak kelompok ya, atau aliran ya. Dan sumber filsafat Indonesia itu dari mana? Nah, mazhab filsafat Indonesia itu terdiri dari filsafat etnik. Saya sudah katakan tadi, ada filsafat etnik.
Itu mazhab yang pertama. Kemudian ada filsafat timur. Ada filsafat barat. Kemudian ada filsafat Islam. Ada filsafat Kristen. Kemudian ada filsafat pasca Soeharto. Ini mazhab filsafat yang ada di Indonesia. Artinya ini dipakai oleh orang-orang Indonesia. Nanti ini semua akan kita pelajari dalam proses pembelajaran kita ke depannya. Tidak perlu saya jelaskan. Tetapi di dalam filsafat Indonesia ini nanti akan kita belajar bagaimana struktur dari filsafat Indonesia. Sumber-sumber filsafat Indonesia itu dari mana kan? Maka kita akan melihat nanti sumber-sumber filsafat Indonesia itu ialah dari tradisi budaya, dari kosmologi kita, epistemologi kita, itu sumber-sumbernya. Jadi tidak diambil dari barat. Jadi ada istiadat kita, budaya kita, baru tata ruang itu kosmologi kita. Itulah sumber-sumber filsafat timur. Nah, kemarin saya katakan filsafat barat itu periodenya kan klasik, kuno, pertengahan, modern dan pasca modern. Nah, kalau filsafat timur atau filsafat Indonesia, periodenya bukanlah seperti itu. Tetapi periode dalam filsafat Indonesia atau filsafat timur ini dikatakan seperti ini. Sebentar. Ada periode, kemarin sudah saya katakan periode zaman Orde Baru atau periode Soekarno. Itu ada filsafat di sana. Filsafat yang dikembangkan pada zamannya Soekarno itu kan filsafat Nasakom, Nasional Agama Komunis. Pernah kalian dengar itu? Nasakom. Nasional Agama Komunis. Komunis itu kan pada dasarnya dulu tidak jahat. Komunis itu kan sebuah ajaran untuk penyamarataan harta. Dia tidak ada kesenjangan sosial. Itu kan dari Karl Marx. Dia tidak ada kapital. Jadi semua masyarakat harus sejajar, memiliki harta yang sama. Dia aturan tidak pun begitu. Seorang warga negara Indonesia hanya bisa memiliki tanah 40 hektar maksimal. Tapi kenyataannya ada jutaan hektar kan, ratusan ribu hektar tanahnya membuat perkebunan itu. Jadi komunis tidak boleh. Makanya orang Cina itu mengapa misalnya orang Cina sekarang maju, negara komunis kan? Jadi tidak ada kesenjangan sosial di sana. Sama. Jadi itu dulu pernah kita filsafat kita nasional agama komunis. Tapi persoalannya ketika komunis ingin menjadi penguasa, itu kan partai penguasa, mereka bunuh jenderal.
Jadi prajurit membunuh jenderal, 7 jenderal kemarin kan yang mereka bunuh. Nah sekarang jenderal bunuh prajurit di rumahnya. Kalau kemarin di Lubang Buaya kan prajurit membunuh jenderal. Kalau sekarang jenderal bunuh prajurit di rumahnya. Itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Sejarah itu seorang jenderal membunuh prajurit. Sudah ratusan tahun Indonesia merdeka kan? Puluhan tahun. Dalam sejarah Indonesia baru kali ini ada jenderal bunuh prajurit. Dalam sejarah Indonesia yang ada sebenarnya prajurit membunuh jenderal. Tapi gagal kan? Tujuan mereka gagal. Kalau sekarang jenderal bunuh prajurit, tujuannya pun gagal kan? Ketangkap juga kan? Ya makanya yang penting jangan bunuh-bunuh lah. Nah itu periodenya, periode Nasakom, Soekarno ya, ada filsafat Nasakom, ada filsafat sosialisme Indonesia, ada filsafat revolusi, ada filsafat neo-imperialisme. Jadi kalau periodenya Soekarno, tadi ada filsafat Nasakom ya. Kemudian ada filsafat sosialisme. Kemudian ada filsafat revolusi. Kalau sekarang bukan revolusinya akan tinggi kan? Berikan aku 10 pemuda, maka saya akan bangga. Goncang dulu ini, 10 pemuda aja. Sekarang udah jutaan pemuda pun nggak goncang-goncang. Hanya satunya si Bjorka udah goncang Indonesia kan? Bjorka, tahu kalian Bjorka? Satu orang dia, tak udah 10. Satu orang Bjorka sampai negara pun apa? Pusing. Gak tahu di mana dia sekarang kan? Baru ada filsafat neo-imperialisme. Neo-imperialisme itu zamannya periodenya Soekarno. Lalu zamannya periode Soeharto. Karena setiap periode itu berbeda-beda filsafatnya. Soeharto. Kalau filsafat zamannya Soeharto, yang ada di sana adalah modernisasi. Ini filsafat modernisasi. Karena memang zaman itu sudah zaman modern kan. Kemudian filsafat Pancasila. Kemudian filsafat kebatinan. Kemudian ada filsafat sekularisme. Sekularisme. Nah baru pasca Soeharto ini filsafat yang dibangun ini adalah filsafat liberalisme, kebebasan, ditumbang dia kan, bebas,
baru filsafat transformisme, transformasi, baru filsafat reformisme. Baru filsafat revolusioner. Ini pasca Soeharto. Nah ini periode-periode filsafat Indonesia. Jadi beda dengan yang Barat kemarin yang klasik kuno, pertengahan, modern dan pasca modern. Mengapa ini yang dikembangkan? Saya katakan tadi kita kan menggali filsafat Indonesia tahun 1960-an. Jadi mereka yang ada ini soe. Tanda tangan mereka ini kan sederhana kan. Kalau Soekarno tanda tangannya kan. Kalau tanda tangan Soeharto gampang kan. Lihat orang-orang sukses biasanya tanda tangannya mudah dibaca. Jadi buat tanda tanganmu nanti mudah dibaca. Jangan belok-belokkan gini-gini. Orang-orang sukses lihatlah biasanya sederhana. Karena dia tidak perlu berliku-liku kan. Joko Widodo pun tanda tangannya kan sederhana kan. Sukses dia. Karena tidak ribet pikirannya. Jadi kalian pun cobalah sederhanakan pikiranmu. Sederhanakan pikiranmu dengan jarimu. Tanda tanganmu sederhanakan aja. Belum terlambat. Pertobatan selalu terbuka kan itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Dari pembicaraan filsafat tadi kan bangsanya Indonesia belum ada yang tentang filsafat dari berbagai kategori tadi. Padahal sudah tahu tadi Bapak jelaskan bahwasanya yang menghalangi itu adalah suatu penjajahan, diskriminasi dan juga berbagai hal lainnya Pak. Sedangkan kita tahu bahwa Indonesia sekarang sudah tidak lagi dijajah Pak, dan jika berbicara tentang konsep yang tadi Pak, epistemologi pengetahuan Indonesia sudah belajar Pak dari sosial politik, walaupun sosial politik masih memiliki konflik dari tahun ke tahun Pak. Lalu menjadi pertanyaan saya Pak, hal apa saja yang dapat menghalang mungkin filsafat Indonesia itu? Ya, baik. Saya katakan tadi diskriminasi, penderitaan, apakah sudah selesai dari Indonesia? Belum. Kita sudah merdeka, betul. Tapi dalam praktiknya kita belum bebas dari negara kita. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara menjamin kepercayaan kan? Pasal 29 kan? Pasal berapa itu? Pasal 29. Wah, kalian belum hafal undang-undang kan? Negara menjamin. Tetapi apakah sekarang sudah ada undang-undang kebebasan beragama di Indonesia? Enggak ada. Enggak ada di Indonesia undang-undang kebebasan beragama Indonesia. Yang ada SKB 3 Menteri atau Perber 3 Menteri. Yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia ini 3 menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, satu lagi Menteri apa? Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, saya lupa satu lagi Menteri Agama. 3 menteri yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Untuk mendirikan rumah ibadah harus ada 70 orang pada tangan warga jemaat, 90 orang masyarakat. Ada itu kan diatur oleh peraturan bersama. Bukan undang-undang. Yang kita butuhkan sekarang apa? Undang-undang kebebasan beragama. Sampai sekarang belum ada itu. Apakah itu merdeka? Belum. Kalau kita katakan Pancasila, 5 sila, apakah itu sudah ada? Masih berjuang. Ketuhanan yang maha sudah ada itu? Belum. Makanya filsafat kita belum jadi.
Kemanusiaan yang adil dan jenderal bunuh prajurit kok beradab apa enggak? Biadab. Itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia udah lepas Timor Leste. Terlagi pecah. Kerakyatan yang dipimpin oleh yang memimpin sekarang apa? Dipimpin oleh apa gitu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat seharusnya kan? Hikmat itu kearifan lokal kita. Sekarang kita dipimpin oleh bukan hikmat, kan? Perda syariah di mana-mana. Keadilan sosial bagi kita ada nggak? Kita sebagus ini ruangan kita semuanya hanya dapat baik. Sana hanya sedikitnya bangunannya dapat baik sekali. Kita sampai sekarang profesor teologi hitung jari. Profesor yang sana tak terhitung dengan jari. Kita di sini hanya untuk lektor kepala sulit. Itu keadilan sosial. Undang-undang tadi mengatakan 40 hektar seseorang bisa memiliki tanah. Lihatlah Abu Rizal Bakri berapa ribu hektar. James Riyadi berapa ribu hektar. Dale Storus berapa ribu hektar tanahnya. Jadi kita masih sulit berfilsafat. Makanya masih menuju. Belum jadi barang itu. Saya sengaja nanti di setiap filosofi nggak ada filsafat kita. Tadi ini semua yang saya sebut nama-nama ini, tokoh-tokoh ini, dan prakarsa filsafat Indonesia, nggak ada sekarang yang melanjutkannya, yang menulis di artikel-artikel dunia kan. Maka kalian usahakanlah kalian masuk dalam kancah-kancah itu. Kalau kalian mau nanti mengembangkan diri jadi seorang filsuf, masuk di kancah. Minimal tulisan kita ada, bisa. Gitu ya. Kalau kita ambil skop lokal lah misalnya, skop lokal. Udah pernah lihat kamus sejarah gereja Indonesia itu? Kamus sejarah gereja Indonesia yang tebal itu? Belum pernah lihat. Itu kan seluruh gereja-gereja di Indonesia ini hanya kamus ya, kamus definisi kamus dibuat di sana. Tapi kita harus lihat siapa kontributornya. Harus bermimpi kita nanti suatu saat kalian bisa membuat sebuah buku filsafat misalnya yang filsafat etnik tadi dibuat di dalam sebuah ensiklopedia filsafat etnik Indonesia. Mulai dari Aceh, filsafat etnik Aceh, filsafat etnik Sumatera Utara, filsafat sampai ke berapa sekarang kondisi? 24. Nah sekarang bisa berkembang per tahun. Kalau dulu kan 27, puluhan tahun ya. Sekarang nggak bisa lagi kita hafal-hafal karena sudah banyak. Mudah-mudahan nanti banyak sekali. Akhirnya setelah banyak jadi negara federal kan. Bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia kan. Nah itu, gitu ya. Ya masih berjuang gini. Gitu ada. Ada lagi pertanyaan? Ada 12 sama dengan Indonesia. Pertanyaan saya Pak, kenapa itu sulit diterapkan dari aspek ini? Nah makanya tadi saya katakan filsafat itu harus bisa diuji rasionalitasnya. Dia bisa diukur. Filsafat itu kan bisa rasional, diukur, bisa menjadi sebuah teori, menjadi sebuah pegangan. Itu harus terinspirasi dari apa kita, kosmologi kita, teologi kita, aksiologi kita, epistemologi kita, dan sosial politik kita.
sehingga menjadi sebuah bangunan filsafat. Jadi filsafat ini sekarang ini sudah mulai ada ini digali. Persoalannya ya, apakah ini sudah masuk ke filsafat dunia? Sudah terujikah ini menjadi sebuah filsafat dunia? Kalau dibaca orang, misalnya diterapkan orang, dan misalnya filsafat Nasakong, misalnya di Cina atau di Amerika, ternyata ini kan sudah gugur ini. Gugurnya Soekarno, ini pun gugur semua ini. Gugur Soeharto, gugur semua ini. Ini gugur semua. Jadi apa yang menetap? Yang menjadi ciri khas kita? Tidak ada kan? Semua berguguran lewat masa ini. Karena ini semua berguna pada masa ini. Ini pun berguna pada masa ini. Tapi tidak bisa ini berlanjut sampai masa sekarang. Padahal filsafat itu harus bisa digunakan sepanjang masa. Jadi mana yang berguna sepanjang masa? Filsafat kita belum ada. Bineka Tunggal Ika. Apa definisi Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu. Nah, apakah ini sekarang kita bisa jual menjadi sebuah filsafat yang menjadi sebuah teori untuk membangun sebuah negara misalnya? Itu kita aja yang homogen, satu gereja bisa pecah. Bineka Tunggal Ika katanya. Ternyata setelah kita buat lagi tirani lagi. Misalnya dibuatlah gereja UKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Tapi pada saat kontestasi pemilihan Porus di luar Simalungun jangan pilih ya. itu kan isu. Jangan pilih ya di luar Simalungun. Itu Toba itu. Padahal dia sudah mendekati KPS kan, mereka Toba. Kita orang contoh. Itu. Dan itu bahaya. Padahal tadi Bineka Tunggal tidak bisa diterapkan di semua. Sama itu di GBKP. Jangan pilih di luar Karo. Itu girsang itu. Cuma itu. Padahal sudah pernah ke GBKP. Nah itu tadi kemarin waktu kontestan pekan sini itu yang menulis tulisan ilmiah kan, judulnya politik identitas. Tidak membahas itu. Seharusnya itu yang dibahas. Politik identitas itu yang membangun sebuah identitas baru di komunal, komunitas yang baru. Dan itu dijual. Jangankan di negara, di gereja pun sudah dijual politik identitas. Sekarang di GKP Alang yang paling parah. Jangan pilih itu ya. Bukan Angkola di Toba itu. Ya saya pun dituduh Toba. Padahal marga aku harap kan. Jadi aku bukan Angkola dituduh. Toba aku dituduh aku Toba. Sudah suku Angkola kan marga harap kan. Dituduh aku Toba. Karena bahasa aku katanya seperti orang Toba. Jangan pilih itu. Orang Toba itu. Itu. Jadi filsafat kita nggak terbangun-bangun. Filsafat itu harus terpakai ke seluruhnya. Dia bukan iman, bukan agama. Ya. Filsafat bukan iman, bukan. Tapi dia berguna sampai ke mana-mana. Nah itu ya. Jadi memang masih berjuang. Nggak tahu nanti kalau kalian mau jadi filsuf kan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baiklah. Terima kasih ya atas kebersamaan kita dan terima kasih atas doanya sehingga wisuda telah terlaksana hari Jumat yang lalu dengan baik. Kiranya kita bisa melanjutkan aktivitas belajar kita. Kita terus berdoa supaya kampus kita menjadi kampus ukir. Ukir itu unggul, kreatif, iman dan relevan. Jadi kalian harus menjadi kampus mahasiswa ukir. Jadi nyatakan pada dirimu kalian unggul.
mahasiswa yang kreatif, beriman dan relevan. Tamat dari sini bisa bermanfaat, berguna. Oke, silakan siapa yang berdoa? Jangan pakai filsafat ya. Iya. Jangan pakai filsafat. Berdoa aja. Kita satukan hati kita, tak satu dan dua. Kembali Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan kasih berikan Tuhan. Kami boleh melewati hari ini Tuhan di dalam proses keselamatan. Ya Tuhan, telah banyak yang telah kami dapatkan. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Juga Bapak kesini kami Tuhan berikan kesehatan kami Tuhan. Ridho dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Amin. Amin. Oke, selamat pagi semua ya.